Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang manajemen kualitas pelayanan yang akan dibahas oleh Hanisah Ramadanti, Tarisa Valencia, Adinda Citra Duyanti, Alwin Triwijaya, Nadia Salma, dan Muslim. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan manajemen kualitas pelayanan ini secara bergantian. Yang pertama ada table of contents yang akan kita bahas pada video ini adalah definisi kualitas, yang kedua perkembangan konsep kualitas, yang ketiga sejarah kendali mutu, yang keempat biaya mutu atau kualitas, dan yang kelima adalah hukum perlindungan konsumen. Yang pertama ada definisi kualitas menurut para ahli. Menurut ISO 8402, kualitas adalah totalitas fasilitas dan karakteristik dari produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan tersurat maupun tersirat. Dari produk atau jasa yang memenuhi, yang kedua, di Ciptono mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian untuk digunakan. Definisi lain yang menekankan orientasi pelanggan pertemuan. Yang ketiga ada dari Crosby, dia mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan persyaratan. Ia melakukan pendekatan pada transformasi budaya kualitas. Yang keempat, dari Kotler 1997, mendefinisikan kualitas sebagai keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang mendukung kemampuan untuk memuaskan kebutuhan. Dan yang terakhir dari Takuchi 1987, kualitas adalah loss to society, yang maksudnya adalah apabila terjadi penyimpangan dari target, hal ini merupakan fungsi berkurangnya kualitas. Pada sisi lain, berkurangnya kualitas tersebut akan menimbulkan biaya manajemen kualitas. Nah, dari definisi kualitas menurut para kita baca, kita dapat menyimpulkan bahwa secara umum kualitas dapat diartikan sebagai derajat keunggulan atau kesempurnaan yang dimiliki oleh suatu benda atau layanan yang dapat diukur berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kualitas dapat mencakup aspek-aspek seperti keandalan, daya tahan, keamanan, kenyamanan, dan estetika. Produk atau jasa disebut berkualitas apabila yang pertama memenuhi bahkan melampaui ekspektasi konsumen. Yang kedua, produk atau jasa tersebut memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang ketiga, memiliki fungsionalitas yang baik. Yang keempat, daya tahan yang baik. Yang kelima, desain yang menarik dan ergonomis, serta yang terakhir mudah digunakan dan ini adalah manfaat kualitas. Yang pertama adalah dapat memberikan kepuasan. Yang kedua, meningkatkan reputasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya saing. Yang kelima, yang keempat, mengurangi biaya perbaikan. Yang keenam ada meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh, kepercayaan. Yang keenam, kepercayaan. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan keselamatan. Ini adalah pengembangan konsep kualitas terjadi dari abad ke-18 sampai era total quality management. Bisa dibaca sendiri. Selanjutnya adalah sejarah kendali mutu yang akan dijelaskan oleh saudari Muslimah. Silakan. Untuk sejarah kendali mutu 1, itu adalah kesadaran kualitas manufaktur dimulai pertama kali di USA 1930 dengan sistem penerapan diagram kontrol. Dr. Stuart Left-Bell, pemakaian dimulai pada Perang Kedua dan meluas di Amerika Serikat dengan memanfaatkan kendali mutu mereka, memproduksi perlengkapan perang dengan murah dalam jumlah banyak. Sejarah yang kedua, setelah Perang Kedua, Jepang hancur, sedangkan Amerika Serikat mengalami berbagai hambatan peralatan komunikasi sehingga tentara pemerintah Serikat memerintahkan industri telekomunikasi Jepang menggunakan kendali mutu, sehingga hal ini dikenal dengan awal mula statiskal di Jepang pada Mei 1946. Sejarah kendali mutu yang ketiga, konsep kendali mutu pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Ishikawa Jepang 1961 dan menghasilkan quality management yang semula bad quality old fashion menjadi good quality. Sejarah kendali mutu yang keempat, pada 1950, Dr. Edward Deming menjadi pembicara seminar tentang kendali mutu statiskal bagi para manajer dan insinyur di Jepang. Sejarah kendali mutu yang kelima, Dr. Deming menyadarkan betapa pentingnya kendali mutu
bagi perusahaan. Dr. Setiawan memperkenalkan betapa pentingnya jaminan mutu quality. Sedangkan Dr. Juran meyakinkan bahwa kendali mutu menjadi alat dari manajemen. Selanjutnya adalah biaya mutu kualitas. Setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan pasti terkait dengan biaya yang harus. Biaya mutu meliputi yang pertama, biaya untuk menghasilkan produk mutu. Yang kedua adalah biaya yang harus dikeluarkan karena menghasilkan produk yang cacat. Selanjutnya adalah alat dan teknik perbaikan kualitas. Teknik dan alat yang sering digunakan untuk memperbaiki kondisi perusahaan agar dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan terbagi dalam dua jenis. Jenis pertama menggunakan data verbal, sedangkan jenis yang kedua menggunakan data numerik. Ini adalah data verbal, yaitu yang pertama brainstorming, yang kedua cause and effect diagram, yang ketiga adalah flowchart. Yang selanjutnya adalah data numerik, yang pertama check sheet, yang kedua Pareto chart. Dan yang ketiga histogram, yang keempat scatter diagram. Ini adalah dasar hukum perlindungan konsumen. Yang pertama itu dari Undang-Undang 1945, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan hukum perlindungan konsumen bisa dibaca sendiri, pasal 3 UU. Tujuan hukum perlindungan konsumen ada pada pasal 3 UU PK. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan jasa, yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Lanjut. Hak-hak konsumen ada pada pasal 5 UU PK. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Kelima, hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang lainnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Alwin. Kewajiban konsumen. Pasal 5 UU PK. Yang pertama ada membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Kemudian ada beritikat baik dalam melanggar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang terakhir ada mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya adalah kepada kewaspadaan konsumen. Boleh dibacakan, Hanisah? Kewaspadaan konsumen ini harus diketahui. Yang pertama adalah krisis terhadap iklan dan promosi, dan jangan mudah terbujuk. Yang kedua, harus teliti sebelum membeli. Yang ketiga, biasakan belanja sesuai dengan rencananya. Yang keempat, memilih barang yang mutu dan berstandar yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dan kesehatan.
Yang kelima, membeli sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Dan yang keenam, perhatikan label, keterangan barang, dan masa kadaluarsanya. Baik. Yang terakhir adalah kondisi Indonesia. Indonesia saat ini dalam bidang ekonomi memiliki peringkat kelima. Dan konsumsi barang-barang mewah nomor 3 terbesar di Asia. Dan yang ketiga adalah pekerja terampil ada 50 juta orang di Indonesia tahun 2015. Dan prediksi Indonesia tahun 2030, negara dengan pendapatan ekonomi terbesar ke-7 masyarakat yang konsumtif yaitu 135 juta. Diperlukan 113 juta tenaga terampil dan terdidik pasar untuk bidang jasa, pertanian, perikanan, sumber daya alam, dan pendidikan dengan nilai 1,8 triliun US dollar. Sekian dari kami. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.